Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Renda Ibu. Dengan NIM 23212016, saya dari Prodi Teknik Mesin Umum. Baik, saat ini saya akan membahas materi tentang hidrokarbon yang menjelajahi senyawa alifatik, alisiklis, dan aromatik. Pertama itu, kita perlu mengetahui apa itu hidrokarbon. Hidrokarbon didefinisikan sebagai senyawa organik yang hanya mengandung atom karbon dan hidrogen. Sebutkan secara singkat pentingnya mereka dalam berbagai industri, misalnya bahan bakar, plastik, dan farmasi. Perkenalkan tiga kategori utama, yaitu alifatik, alisiklik, dan aromatik. Hidrokarbon alifatik yaitu merupakan golongan senyawa organik yang terdiri dari atom karbon dan hidrogen yang saling terhubung dalam rantai lurus, rantai cabang, atau cincin non-aromatik. Senyawa ini dapat diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan jenis ikatan yang ada, yaitu ada hidrokarbon alkana, hidrokarbon alkena, hidrokarbon alkuna. Yang pertama itu hidrokarbon alkana. Alkana adalah hidrokarbon jenuh yang berarti hanya mengandung ikatan tunggal antara atom karbon. Mereka juga dikenal sebagai parafin karena sifatnya yang relatif tidak reaktif. Rumus berikut ini adalah rumus umum alkana, di mana N melambangkan jumlah atom karbon. Contoh yaitu seperti metana atau CH4, etana C2H6, atau propana C3H8. Selanjutnya itu hidrokarbon alkena. Alkena merupakan hidrokarbon tak jenuh yang mengandung setidaknya satu ikatan rangkap karbon-karbon. Mereka juga dikenal sebagai olefin. Rumus berikut ini adalah rumus umum dari alkena. Ini adalah contoh rumus umum dari alkena sendiri. Contoh dari alkena yaitu Athena C2H4, propena C3H6, dan juga butena C4H8. Selanjutnya hidrokarbon alkuna. Alkuna juga merupakan hidrokarbon tak jenuh yang mengandung setidaknya satu ikatan rangkap tiga karbon-karbon. Berikut ini adalah rumus umum dari alkuna, yaitu seperti yang ada di gambar berikut ini. Ini adalah rumus umum dari alkuna sendiri. Contoh dari alkuna yaitu etuna C2H2, propina C3H4, butina C4H6. Berikut adalah hidrokarbon aliklik. Hidrokarbon aliklik yaitu adalah hidrokarbon siklik yang tidak memiliki sifat aromatik. Hidrokarbon ini dapat berupa hidrokarbon jenuh atau hidrokarbon tak jenuh. Yang pertama yaitu sikloalkana adalah hidrokarbon alisiklik jenuh dengan hanya ikatan tunggal antara atom karbon. Yang kedua itu sikloalkena adalah hidrokarbon alisiklik tak jenuh yang mengandung setidaknya satu ikatan rangkap karbon-karbon. Yang ketiga itu sikloalkuna. Sikloalkuna merupakan hidrokarbon alisiklik tak jenuh yang mengandung setidaknya satu ikatan rangkap tiga karbon-karbon. Contoh dari hidrokarbon alisiklik itu ada tiga, yaitu seperti yang saya sudah jelaskan tadi, yaitu yang pertama siklokana, sikloalkena, sikloalkuna, dan juga contohnya siklopropana C3H6, siklohexana C6H12, sikloheksana C6H10. Selanjutnya itu hidrokarbon aromatik.
adalah hidrokarbon siklik yang menunjukkan jenis stabilitas khusus karena elektron terdelokalisasi dalam sistem cincin. Hidrokarbon aromatik yang paling umum adalah benzena, yaitu cincin beranggota 6 dengan ikatan merangkap dan tunggal bergantian. Delokalisasi elektron P dalam benzena dilambangkan dengan lingkaran di dalam segi 6. Karakter aromatik hidrokarbon ditentukan oleh aturan Hückel yang menyatakan bahwa molekul siklik planar dengan 4n+2 elektron akan menentukan aromatisitas di mana N dibilangan bulat non-negatif. Contoh yaitu benzena C6H6, toluena C7H8, naftalena C10H8. Demikian untuk pembahasan dari hidrokarbon. Selanjutnya saya akan masuk untuk itu kita akan mempelajari itu pemahaman mendalam tentang kimia organik. Pemahaman mendalam tentang kimia organik yaitu berikut ini adalah daftar isi untuk pendahuluan, struktur dan ikatan dalam kimia organik, klasifikasi senyawa organik, isomer dan sifat senyawa organik, reaksi dalam kimia organik, penerapan kimia organik, dampak dan keberlanjutan. Yang terakhir itu kesimpulan. Itu pertama pendahuluan yaitu definisi kimia organik. Kimia organik adalah cabang ilmu yang fokus pada struktur, sifat dan reaksi senyawa karbon. Ruang lingkup itu mencakup senyawa karbon sederhana hingga kompleks termasuk hidrokarbon dan zat biologis penting. Peranan dalam kehidupan yaitu senyawa organik penting dalam berbagai bidang seperti farmasi, pertanian, dan juga industri kimia. Selanjutnya itu struktur dan ikatan dalam senyawa organik. Itu yang pertama ikatan kovalen tunggal, di mana ikatan ini terjadi ketika dua atom berbagi satu pasang elektron mempengaruhi stabilitas molekul. Ikatan yang kedua itu ikatan rangkap atau ikatan rangkap dan tripel, di mana ikatan rangkap melibatkan dua pasangan elektron, sementara tripel melibatkan tiga, meningkatkan beraktivitas senyawa. Itu selanjutnya pengaruh struktur pada sifat struktur molekul menentukan sifat fisik dan kimia, termasuk titik didih dan larutan dalam pelarut. Klasifikasi senyawa organik yaitu ada tiga, yaitu alkana, di mana alkana adalah hidrokarbon jenuh dengan ikatan tunggal antara atom karbon, contohnya adalah metana dan metana. Alkena memiliki setidaknya satu ikatan rangkap dalam struktur karbonnya seperti etena dan propena yang meningkatkan reaktivitas. Alkena adalah hidrokarbon dengan ikatan triple antara karbon, contohnya acetylene sering digunakan dalam penyelasan. Itu berikut ini adalah isomer dan sifat senyawa organik. Definisi isomerisme adalah fenomena di mana senyawa memiliki rumus kimia sama tetapi struktur berbeda. Itu isomer struktural berbeda dalam urutan atom mempengaruhi sifat fisik seperti titik didih dan kepolaran. Yang ketiga itu stereoisomer memiliki struktur yang sama tetapi berbeda dalam orientasi ruang, contohnya cis-trans isomer. Reaksi dalam kimia organik. Reaksi yang pertama itu reaksi substitusi. Reaksi substitusi melibatkan penggantian atom atau kelompok dalam senyawa, contoh itu halogenasi alkana. Reaksi adisi. Reaksi adisi menambahkan atom atau grup pada ikatan rangkap seperti adisi hidrogen pada alkena. Yang ketiga itu reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi menghilangkan atom atau grup dari senyawa,
contohnya dehidrasi alkohol menjadi alkena. Penerapan kimia organik. Aplikasi farmasi yaitu senyawa organik digunakan dalam pengembangan obat, berfungsi sebagai bahan aktif untuk penyakit tertentu. Yang kedua itu pengawetan makanan. Senyawa organik berperan dalam pengawetan, mencegah kerusakan dan memperpanjang umur simpan produk makanan. Itu yang ketiga, produk sehari-hari. Bahan kimia organik digunakan dalam produk rumah tangga seperti deterjen, kosmetik, dan plastik. Dampak dan keberlanjutannya itu pertama, pencemaran lingkungan. Senyawa organik dapat mencemari tanah dan air, menggunakan ekosistem dan mengancam kesehatan manusia. Dampak kesehatan manusia. Yang kedua itu dampak kesehatan manusia. Paparan senyawa organik beracun dapat menyebabkan penyakit serius, termasuk kanker dan gangguan pernapasan. Keberlanjutan dan inovasi. Pengembangan senyawa organik ramah lingkungan penting untuk menjaga sistem dan kesehatan manusia berkelanjutan. Kesimpulan dari materi ini yaitu signifikansi kimia organik. Kimia organik mendorong inovasi teknologi, meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup dalam berbagai sektor ekonomi. Dampak terhadap lingkungan, senyawa organik berkontribusi pada pencemaran, pengembangan berkelanjutan diperlukan untuk mitigasi konsekuensi lingkungan negatif. Yang terakhir yaitu peran dalam kesehatan. Kimia organik mendukung kedokteran, memahami reaksi senyawa esensial untuk pengembangan terapi baru yang efektif. Demikian pembahasan materi yang saya boleh sampaikan dan jelaskan di saat ini. Sekian dan terima kasih.